Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa Yumia Fatwa. Saya mengajar di SMP Negeri 42 Muaro Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan aksi PPL 2 dengan materi teks berita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai untuk menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu minta kesediaan Tari untuk memimpin doa ya Nak. Kepada Tari disilahkan untuk memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 12. Kita pas ya Nak ya. Jangan lupa ya. Baiklah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengulang kembali pembelajaran kita sebelumnya terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang berita. Apa itu struktur berita? Siapa yang masih ingat apa itu struktur berita? Bu. Nah, Eli. Kepala, tubuh, ekor, berita. Nah, bagus. Struktur berita itu ada tiga. Tiga. Apa saja? Kepala, tubuh, ekor. Nah, ada kepala berita, ada tubuh berita, ada ekor berita. Nah, sebelumnya kita juga mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Sekarang kaidah kebahasaannya siapa yang masih ingat? Ya, Tari. Bahasa baku, kata kerja mental, kalimat langsung, keterangan waktu, konjuksi, temporal dan Temporal. kronologis, konjuksi bahwa. Nah, ada konjungsi bahwa, ada kata baku, ada kalimat langsung. Nah, baiklah. Nah, sekarang apa perintahnya di sana, Siti? Keraskan sedikit. Simaklah video berita ini berjudul kronologi kecelakaan mau di Simpang Lima korban meninggal dunia ternyata dasar Universitas Jambi. Nah, tapi silahkan dengarkan, cermati baik-baik video berita ini. Nanti Ibu akan bertanya, apa yang sudah kamu pelajari di rumah mengenai unsur-unsur berita? Ya, ada ya? Sudah belajar? Sudah. Nah, kemudian sembari mendengarkan, boleh juga dicatat. Iya, Bu. Ditandain misal, unsur yang pertama A. Yang bagian A itu pada video ini apa? Gitu ya? Bisa? Nah, sekarang silahkan dengarkan videonya ya. Nah, kita sudah mendengarkan satu contoh video berita. Dari video tersebut siapa yang dapat menyampaikan apa saja itu unsur-unsur berita? Nah, Bila. Unsur-unsur berita apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berarti ada berapa, Bila? Ada 6. Nah,
kita itu ada 6. Ada apa saja tadi? Apa? Apa? Siapa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Ya, bagus. Sepertinya memang sudah belajar semua ya di rumah ya. Ya, Bu. Nah, baik. Tadi Ibu meminta ketika Ananda semua mendengarkan berita, silahkan tentukan, dicatat terlebih dahulu apa-apa saja unsurnya sebelum nanti dituangkan di dalam tugas ke kelompok. Sekarang Ibu tanya beberapa saja dulu. Tadi ada apa? Yang pertama ada apa tadi? Apa? Apa? Peristiwa apa yang ada pada video tersebut? Siapa? Kecelakaan. Nah, tadi kecelakaan. Siapa yang lagi yang mau mencoba? Bagus. Peristiwa apa yang terjadi? Bilang. Dosen Universitas Jambi jadi korban kecelakaan maut. Nah, bagus. Sama seperti yang diucapkan tadi, kalau video tadi menceritakan tentang kecelakaan. Kecelakaan yang dialami oleh siapa? Dosen Universitas Jambi. Nah, berarti kita sudah memiliki 2 jawaban ya. Ada pertanyaan apa dan pertanyaan siapa. Berarti tadi ada berapa unsur-unsurnya? 6. Berarti bisa ya kita melanjutkan cari unsur-unsur yang ke-6-nya. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik per kelompok ya di sini. Mengerjakannya silakan dibagi per orangnya supaya setiap anggota kelompok memperoleh nilai ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyampaikan nanti Ananda semua dituntut untuk menentukan unsur-unsur berita berdasarkan yang ada di video dan juga di teks yang akan Ibu bagikan. Jadi silahkan dituliskan di LKPD yang Ibu siapkan. Ini untuk yang video dan yang ini untuk teksnya. Dan ini berita. Dan ini beritanya. Ya. Kelompok 2. Ini untuk menuliskan yang jawaban video dan ini untuk menuliskan yang teks berita dan ini untuk teks beritanya. Begitu juga untuk kelompok 3. Ini untuk menentukan videonya, unsur-unsur pada video dan ini untuk menentukan unsur berita yang ada di teks ini. Nah, mungkin untuk suara lebih kondusif, setiap kelompok mungkin bisa mendengarnya pakai handsfree seperti tadi ya, supaya tidak terlalu dulu. Nah, ya ini yang ya, yang video, Silahkan berdiskusi dengan tertib, disiplin, dan aktif. Walaupun tugasnya secara berkelompok, ya. Bukan, yang ini untuk yang siapa? Yang teks video, teks berita. Yang ini baru untuk yang videonya. Ini untuk videonya. Yang ini untuk ininya, untuk teks ininya, untuk berita. Ya, HP itu tadi begini ya. Seperti pertemuan sebelumnya, untuk hadiah orang yang aktif, nanti setelah pembelajarannya selesai ya Nak ya, supaya tidak ada yang ngemil atau ngemut sewaktu pembelajarannya. Ya.
Ada kendala? Tidak ya? Aman? Aman. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Ketika mendengarkan pakai handsfree jangan terlalu keras ya, nanti telinganya sakit ya. Ibu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyampaikan hasil refleksi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Nah, Tari. Hari ini belajar tentang unsur-unsur Berita. lebih bersemangat, apalagi ketika kami selesai berdiskusi ada hiburan dari salah satu teman. Nah, Tari merasa lebih bersemangat untuk belajar hari ini untuk menentukan unsur-unsur berita. Apalagi setelah mendengarkan hiburan dari salah satu teman. Nah, begitu. Kita tidak selalu melulu dalam 80 menit itu belajar. Ada kalanya kita hiburan. Bisa hiburan dari salah satu teman. Kenapa bila lapar? Sebentar lagi ya, 10 menit lagi ya. Nah, ada kalanya kita dihibur oleh salah satu teman kita. Bisa nanti ibu tampilkan video kita olahraga bersama, gerakan tangan atau kaki bersama ya untuk pertemuan berikutnya ya, ice breakingnya diganti. Ini karena penampilan infokusnya tidak dapat ditampilkan jadi sulit untuk melakukan aktivitasnya ya. Nah, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kelompok 1, siapa? Nah iya, boleh. Rahma. Saya dan kelompok merasa semangat untuk menentukan unsur-unsur pada berita. Karena mengerjakannya secara berkelompok. Apakah kelompok 2 merasakan hal yang sama? Ya. Ya. Kelompok 2 yang paling menarik di bagian menentukan apanya kelompok 2? Apa yang terjadi karena sudah tercantum langsung ya di sana. Iya. Bagian mana yang sulit? Apakah ada yang sulit? Tidak. Mudah ya? Karena sudah belajar di rumah. Nah, itu dia pentingnya kita belajar di rumah terlebih dahulu sebelum belajar di sekolah agar pembelajarannya lebih terarah dan tertib. Nah, seperti biasanya sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan apa pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Supaya bisa belajar lagi ya. Nah, sama seperti sebelumnya, nanti ketika Ibu boleh dicatat, boleh diingat apa yang akan kita pelajari minggu depan supaya Ananda bisa belajar di rumah agar pertemuan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi belajarnya ya. Jadi pertemuan hari ini kita sudah menentukan apa tadi? Unsur-unsur. Nah, pertemuan berikutnya kita akan menentukan pokok-pokok isi beritanya berdasarkan unsur-unsur yang telah kita tentukan hari ini. Berarti masih berhubungan ya? Iya, Bu. Nah, jadi silahkan baca di buku paket
ataupun temukan di internet juga boleh tentang mengetahui pokok-pokok isi berita ya. Nah, seperti biasanya sampai ketemu minggu depan.